Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du, ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah pada kesempatan kali ini saya ingin sharing ya, berbagi tips belajar bahasa Arab untuk 4 kemahiran bahasa. Sebelumnya perlu kita ketahui bahwa ya, seseorang untuk dikatakan sempurna menguasai bahasa Arab ya, atau bahasa yang lainnya, nggak cuma bahasa Arab, maka dia harus menguasai 4 kemahiran bahasa terlebih dahulu. Yang pertama itu ya, kemahiran mendengar ya, maharatul istima, kemahiran mendengar. Kemudian yang kedua maharatul kalam, kemahiran berbicara. Yang ketiga maharatul qiraah, kemahiran membaca, dan yang keempat maharatul kitabah, kemahiran menulis. Nah, jadi 4 kemahiran ini harus dikuasai bagi orang yang ingin dikatakan sempurna ya, menguasai sebuah bahasa. Dan perlu antum ketahui juga ya, bahwa masing-masing kemahiran ini ya, masing-masing dari 4 kemahiran ini memiliki cara khusus dalam mempelajarinya supaya ya belajar kita efektif dan mencapai hasil yang maksimal. Maka kita harus ya mengetahui cara ini supaya kita tidak salah dalam proses mempelajarinya ya. Dan pada kesempatan kali ini saya ingin ya berbagi pengalaman ya dari apa yang sudah saya lakukan, dan juga berdasarkan nasihat dari para guru-guru ya tentang cara mempelajari 4 kemahiran bahasa ini ya, saya ingin sampaikan kepada antum yang mudah-mudahan nanti bermanfaat ya, terutama bagi yang baru pertama kali ya belajar bahasa Arab ya. Nanti bisa dilakukan ATM, amati tiru modifikasi. Nanti antum bisa pahami dulu ya, konsep dasarnya gitu. Nanti setelah itu antum ya silahkan diterapkan dan kemudian dilakukan ATM ya, bisa dimodif ya, nggak harus sama persis ya dengan apa yang saya sampaikan. Yang pertama untuk kemahiran mendengar ya, maharatul istima ya. Cara belajarnya yang efektif yaitu dengan kita banyak mendengar ya, banyak mendengar ya. Banyak mendengar apa? Mendengar omongan orang Arab ya, mendengar bahasa Arab gitu. Baik misalnya kita mendengar ceramah para ulama yang berbahasa Arab, atau perbincangan orang-orang Arab, atau mungkin film-film berbahasa Arab ya, kita banyak mendengar bahasa Arab. Tapi harus diingat ya, yang kita dengar adalah sesuatu yang kita pahami ya, bukan sesuatu yang kita nggak ngerti sama sekali, sebab nanti manfaatnya kurang gitu ya. Jadi kita mendengar sesuatu yang kita pahami. Dan langkah praktisnya ya, kalau antum mau belajar maharatul istima, langkah praktisnya yang pertama nih, antum cari dulu ya audio atau video berbahasa Arab ya, entah misalnya ceramah para ulama, atau misalnya film-film berbahasa Arab, atau misalnya ya percakapan orang Arab ya. Dapati audionya atau videonya. Kemudian ya nggak cukup sampai di situ, antum cari transkripnya ya, jadi cari teksnya ya. Jadi nggak cuma audio tapi ada teksnya, ada transkripnya. Setelah itu langkah ketiga, sudah dapat transkripnya, antum harus pahami transkripnya. Itu antum baca dulu ya, baca, pahami. Kalau masih ada yang belum dimengerti ya kosakatanya, buka kamus, cari ya. Nah, setelah antum paham ya, paham transkripnya, langkah keempat adalah antum baca sambil dengarkan audionya. Jadi sambil antum baca transkripnya, sambil antum dengarkan audionya bersamaan, dan terus diulang-ulang sampai benar-benar paham dengan yang antum dengar. Nah, setelah itu antum tutup transkripnya ya, transkripnya antum tutup, antum dengarkan saja berulang-ulang ya hingga benar-benar paham. Dan setelah benar-benar paham ya dengan satu pelajaran gitu, satu tema misalnya, antum cari yang lain ya, cari ya, audio yang lain, kemudian lakukan langkah-langkah yang tadi saya sebutkan ya. Ya, ini insyaallah cara yang efektif untuk belajar kemahiran bahasa. Dan untuk mendapatkan materinya insyaallah banyak ya, antum bisa cari di internet, atau kalau antum ada keluasan rezeki ya, mungkin antum bisa beli kitab Al-Arabiyah Baina Yadaik. Itu
kitab Al-Arabiyah Baina Yadaik itu, ya di samping berupa kitab tersedia juga audionya. Jadi antum bisa baca bukunya plus dengerin ya audionya. Ya, bisa dimanfaatkan kitab Al-Arabiyah Baina Yadaik, atau kalau mau yang gratisan mungkin ya banyak sepertinya di internet ya, antum bisa cari. Ya, intinya antum dapatkan audio atau video kemudian transkrip. Nah, setelah itu gunakan itu untuk belajar kemahiran mendengar, dan caranya seperti yang sudah saya sampaikan tadi, yang intinya adalah banyak mendengar. Ya, intinya banyak mendengar bahasa Arab. Ya. Kemudian untuk yang kedua, maharatul kalam, kemahiran berbicara, maka ya cara belajar yang efektifnya adalah dengan banyak berbicara bahasa Arab. Jadi kalau bisa setiap hari kita ya berbicara dengan bahasa Arab. Dan untuk kemahiran berbicara ini memang ya belajarnya itu sulit kalau dipelajari sendiri, sebab butuh teman. Ya, butuh lingkungan yang sama-sama di situ tinggal orang-orang yang berbicara menggunakan bahasa Arab. Jadi kalau antum bisa dapat di lingkungan yang di situ ya, orang-orang yang berbahasa Arab itu sangat bagus. Tapi bagi antum yang ingin menguasai kemahiran berbicara tapi antum nggak punya lingkungan, ya antum bisa pakai cara yang lain, misalnya seperti yang disarankan sebagian ustadz, misalnya dengan ada yang bilang cara gila ya, thariqah majnuniyah, cara gila katanya, itu dengan bicara sendiri. Ya, misalnya setiap pagi kita berdiri di depan cermin, kemudian kita ya berbicara ya menggunakan bahasa Arab. Misalnya kita berbicara, hari ini saya ingin melakukan ini dan itu, atau ya antum bercerita misalnya dengan menggunakan bahasa Arab, misalnya al-yaum, hari ini ya istaiqadtu minan naum, saya bangun dari tidur as-sa'ah ar-rabi'ah, jam 4 qabla al-fajri, sebelum subuh. Kemudian apa yang saya lakukan kemudian, pakai bahasa Arab. Ya, atau ketika bangun tidur, duduk ya setelah baca doa, ya antum bisa ya ngomong sendiri gitu ya, hari ini saya ingin ngapain aja gitu. Intinya harus banyak bicara. Ya, harus banyak bicara, dan kalau bisa ya cari teman yang bisa diajak untuk berbicara menggunakan bahasa Arab gitu. Atau antum bisa juga ya ikut-ikut pelatihan training daurah khusus percakapan ya. Misalnya yang saya pernah ikuti daurah yang diadakan oleh Darul Lughah ya, Darul Lughah Al-Arabiyah. Di situ ada program ya karantina bahasa Arab ya, ada 20 hari sampai 60 hari atau 90 hari ya, ada di situ, yang di situ nanti ya full berbahasa Arab. Kalau antum ada rezeki, ada kesempatan ya silahkan ikuti acara-acara semacam itu. Intinya untuk membiasakan kita berbicara menggunakan bahasa Arab. Jadi intinya ya untuk kemahiran berbicara ini ya kita harus banyak bicara ya, tipsnya itu banyak berbicara. Kalau kemahiran mendengar tadi banyak mendengar, kalau kemahiran berbicara banyak berbicara ya. Atau antum bisa juga ya menggunakan sarana belajar yang sudah saya buat ya, saya bikin audio di situ untuk latihan berbicara tanpa teman. Jadi nanti antum dengarkan audionya, di situ saya ajukan pertanyaan ya, banyak-banyaknya pertanyaan, nanti antum respon, antum jawab. Ya, paling enggak ini lumayan lah untuk melatih lisan kita berbicara menggunakan bahasa Arab, sekaligus melatih pendengaran kita. Ya, yaitu kemahiran berbicara. Kemudian yang ketiga, kemahiran membaca. Ya, kalau untuk kemahiran membaca, ya tipsnya banyak membaca. Banyak membaca, dan langkah praktisnya yang pertama tentu antum harus belajar ilmu nahwu dan ilmu sharaf dulu, dan pelajari dari ya buku-buku panduan yang ringan, yang mudah ya, nahwu sharaf yang mudah. Alhamdulillah sekarang sudah banyak ya beredar buku-buku nahwu sharaf yang materinya sudah dipermudah, yang ditulis oleh orang-orang Indonesia. Ya, diantaranya saya juga sudah yang menyusun beberapa buku nahwu sharaf yang ya insya Allah mudah ya dipelajari oleh orang yang baru mulai belajar bahasa Arab dan tanpa guru sekalipun. Ya, diantaranya ini ada buku, kebalik ya tulisannya, cara menyusun kalimat ya. Cara menyusun kalimat ini bisa juga dipelajari oleh orang yang ingin belajar membaca dan juga menulis, dan ini e-booknya bisa di-download ya. Ya, linknya ada di bagian deskripsi, antum bisa download, dan juga audionya sudah tersedia lengkap dari awal sampai akhir. Jadi antum bisa pelajari buku ini sendiri di rumah ya, antum baca bukunya, e-booknya ya,
antum download, kemudian audionya bisa antum download juga, antum simak ya. Setelah itu antum bisa pelajari sedikit demi sedikit. Nah, itu caranya untuk belajar kemahiran membaca ya. Dengan banyak membaca, dan langkah pertamanya tentu kita harus belajar ilmu nahwu dan ilmu shorof. Kemudian untuk kemahiran yang keempat, yang terakhir, kemahiran menulis ya. Tipsnya yaitu dengan banyak menulis ya. Kita latihan menulis sedikit demi sedikit, dan kita mencontoh ya tulisan-tulisan yang sudah ada ya. Misalnya kita awal menulis dari misalnya cerita tentang diri kita, misalnya ana atau ismi Muhammad misalnya. Kemudian aku dilahirkan di Jakarta sanata alfin, dan seterusnya. Aku dilahirkan di Jakarta tahun 1000 sekian gitu kan. Kemudian saya sekolah di mana dan seterusnya. Atau bisa juga yang menyusun cerita-cerita pendek ya, meniru cerita-cerita pendek yang sudah ada. Dan untuk ini juga sebenarnya saya sudah menulis juga ya buku yang di situ berisi tulisan-tulisan bahasa Arab yang dimulai dari cerita pendek, kemudian kutipan-kutipan. Kita kan nanti bisa kita tiru ya dalam proses penulisan. Bukunya ada. Nah, ini bukunya seperti ini ya, rangkaian kata, ada cerita pendek dan seterusnya ya. Ini juga ya untuk buku ini antum bisa download e-booknya juga ya, ada di bagian deskripsi ya, ada link-link yang bisa antum manfaatkan di situ, materi-materi yang ada di dalamnya. Jadi intinya untuk kemahiran menulis ya, banyak menulis, dan kita bisa mulai dari yang ringkas-ringkas terlebih dahulu, kemudian kita meniru ya tulisan-tulisan yang sudah ada, kemudian nanti kita kembangkan. Jadi kesimpulannya ya, untuk 4 kemahiran bahasa ini ya, ringkasnya adalah dengan kita melakukan jurus banyak. Untuk kemahiran mendengar ya banyak mendengar, kemahiran berbicara banyak berbicara, kemahiran membaca banyak membaca, dan kemahiran menulis banyak menulis. Intinya langsung praktek ya, langsung praktek. Nah, barangkali ini ya yang bisa saya sampaikan gitu. Nanti antum bisa ATM ya, bisa dimodifikasi ya. Antum bisa temukan cara belajar antum masing-masing. Tapi ya intinya kalau kita ingin berhasil ya mempelajari sebuah ilmu, itu ada 2 hal yang harus kita miliki ya. Yang pertama, kemauan kuat untuk bisa ya, dan yang kedua itu ya, kita tahu metode belajar yang tepatnya ya. Untuk melahirkan kemauan yang kuat ya, kita bisa nyari tahu tentang manfaat dari apa yang ingin kita pelajari ya. Kayak misalnya bahasa Arab ya, cari manfaat, informasi tentang manfaat belajar bahasa Arab sebanyak-banyaknya, supaya kita termotivasi untuk terus belajar sampai bisa. Kemudian untuk metode yang efektif, kita ya bisa berkonsultasi kepada orang-orang yang sudah bisa bahasa Arab ya. Kita tanya teman-teman kita atau para ustadz ya, yang tentu jago bahasa Arab. Kita tanya gimana sih caranya supaya bisa menguasai bahasa Arab, terutama bagi saya mungkin yang belajarnya bukan di pondok pesantren gitu. Cari informasi sebanyak-banyaknya. 2 kunci sukses itu ya, kemauan yang kuat, kemudian metode yang tepat, metode yang efektif ya. Semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat ya. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.